ini memang inisiasinya atau prakarsanya dari pemerintah ya. Jadi pemerintah ingin menghadirkan alternatif transportasi publik yang bisa diandalkan oleh masyarakat, karena seperti kita animonya terbilang tinggi dalam artian seperti ini. Memang karena masih baru masyarakat itu butuh kepercayaan untuk menggunakan moda transportasi ini. Nah, kami sudah berusaha untuk menunjukkan konsistensi perjalanan. Halo Sobat Transportasi Indonesia, kembali lagi kita di kanal YouTube transportasi.co. Seperti kita ketahui bahwa transportasi menjadi salah satu, ya kerap dituding ya, menjadi salah satu sumber polusi melalui emisi gas buang. Ada beberapa tantangan ya yang harus dilakukan oleh pemerintah, khususnya di kota-kota besar, bahwa mengurangi emisi dari gas buang itu untuk mengejar net zero emission di 2060. Berbagai upaya yang sudah coba dihadirkan pemerintah ya untuk mengurangi pergerakan kendaraan berbasis fosil, khususnya dari Jakarta atau menuju Jakarta ataupun sebaliknya ya. Memang kita menyetir dari Electric Registration Activation atau ERI dari Korlantas ya, bahwa jumlah kendaraan yang ada di DKI ya tercatat misalnya sepeda motor itu lebih dari 18,3 juta, mobil penumpang lebih dari 3,8 juta, mobil barang lebih dari 800.000 unit, bis 39.000 unit, kendaraan khusus ada lebih dari 61.000 unit. Sedangkan kendaraan yang masuk ke Jakarta di jam-jam sibuk itu hampir mencapai 1 juta unit per hari. Oleh sebab itu pemerintah terus berupaya melalui PT Kereta Api Indonesia atau KAI Persero menghadirkan satu inovasi kendaraan publik yang rendah emisi. Di antaranya adalah LRT atau Light Rapid Transit atau yang biasa kita sebut lintas rel terpadu. Di antaranya adalah LRT Jabodebek, yaitu LRT Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi. Dalam kesempatan ini yang berbahagia ya, kita diberi kesempatan untuk mewawancari LRT Jabodebek. Bersama saya Bapak Mahendro Trangbawono selaku Manajer Public Relation. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang diberikan kepada transportasi.co untuk hadir mewawancarai atau mengelaborasi LRT Jabodebek. Halo Sobat Transportasi. Ya, Pak, kita ketahui bahwa lintas rel terpadu Jabodebek atau yang disingkat RI Jabodebek adalah lintas terpadu yang berada di daerah Jabodebek. Sesuai namanya, lintas rel terpadu ini melayani daerah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi terbagi dalam 2 provinsi ya Pak ya, DKI Jakarta dan Jawa Barat. Betul. Ya, Pak, ya. LRT Jabodebek ini sudah beroperasi sejak diresmikan ada Presiden kita yang ke-7, Bapak Jokowi ya, pada tanggal 28 Agustus 2023. Betul. Bisa dijelaskan Pak mengenai inovasi yang coba dihadirkan PT KAI melalui LRT Jabodebek ini Pak? Seperti apa Pak Mahendro? Baik, terima kasih. Jadi memang untuk LRT Jabodebek sendiri ini memang inisiasinya atau pemrakarsanya dari pemerintah ya. Jadi pemerintah ingin menghadirkan alternatif transportasi publik yang bisa diandalkan oleh masyarakat, karena seperti kita ketahui bahwa tingkat kemacetan dan polusi udara di
Jakarta maupun kota-kota satelit sekitarnya itu sangat tinggi kan. Jadi pemerintah memperkasai adanya hadirnya LRT Jabodebek ini. Dan kemarin tahun lalu sudah diresmikan ya pada tanggal 28 Agustus 2023. Yang berbeda dari LRT Jabodebek ini adalah sistem pengoperasiannya yang menggunakan sistem GOA3. Jadi semuanya otomatis tanpa kita bicara kondisi ideal Pak ya, tanpa ada masinis ya. Jadi tidak ada masinis yang mengendalikan kereta lagi. Semua dikendalikan terpusat di Operation Control Center kami di OCC itu namanya. Jadi ada pusat kendalinya. Nah itu semua pergerakan kereta itu dikendalikan dari sana. Jadi masinis atau yang di kami sebutnya train attendant itu berfungsi jika ada gangguan sehingga harus manual, tidak otomatis lagi. Selain itu dia juga kalau kondisi ideal atau normal dia berfungsi untuk melayani pengguna. Seperti misalkan ada pengguna yang bertanya atau kesulitan atau butuh bantuan dari petugas yang ada di dalam kereta, nah itu dia berfungsi di situ. Jadi tidak lagi cuma mengendalikan atau mengendarai kereta, tetapi juga fungsinya sebagai customer service di atas kereta seperti itu. Luar biasa. Inovasi ini kan memang tergolong baru ya Pak ya. Betul. Di moda transportasi berbasis rel nih Pak ya. Kalau menurut Pak Hendro ini dengan hadirnya LRT Jabodebek ini sejauh mana sih Pak masyarakat menggunakannya lah Pak seperti itu Pak. Baik, jadi ya benar. Memang ini memang teknologi yang baru di Indonesia. Kami pertama kali Pak. LRT Jabodebek ini pertama kali yang GOA3, tetapi kalau kita bicara kawasan Asia Tenggara maupun Asia, kita bukan yang pertama ya. Di Malaysia sudah ada, di Singapura juga sudah ada. Nah ini adopsi supaya kita tidak tertinggal dari negara-negara tetangga. Setidaknya ada yang bisa dibanggakan. Selain ya kita ketahui juga bahwa LRT Jabodebek ini kan proyek strategis nasional ya. Pada era pemerintahan Presiden ke-7 kita, di samping LRT Jabodebek ini juga ada kereta cepat kan. Kereta cepat itu juga mengadopsi atau menonjolkan keunggulan teknologi yang sangat tinggi. Nah untuk masyarakat sendiri Pak Sofyan, animonya terbilang tinggi dalam artian seperti ini. Memang karena masih baru masyarakat itu butuh kepercayaan untuk menggunakan moda transportasi ini. Nah kami sudah berusaha untuk menunjukkan konsistensi perjalanan. Ya memang ketika barang baru itu pasti ada dinamika dalam pengoperasian dan di lapangannya Pak ya. Ya kita tidak bisa pungkiri bahwa memang ada beberapa hal yang memang harus kita tingkatkan. Tetapi lambat laun yang harus kita tingkatkan itu dapat kami atasi. Jadi memang sampai bulan September ini jumlah rata-rata pengguna harian kami pada hari kerja Pak. Pada hari kerja itu mencapai angka 80.000. Dan untuk hari libur atau weekend itu sudah mencapai angka 35.000. Nah kenapa kelihatan jauh Pak ya? 80 ke 35.000 itu memang rata-rata penggunanya itu adalah pekerja kantoran yang bekerja pada hari kerja. Jadi pada lintas Cawang sampai ke Dukuh Atas BNI itu, disitulah para pengguna kami yang dari Jatimulya, Bekasi ataupun dari Harjamukti, Cibubur itu turunnya kebanyakan pada lintas itu. Gitu, Pak. Kan ini tentu pencapaian yang by proses Pak ya, pelan-pelan dan sebagainya untuk mengenalkan inovasi atau moda transportasi berbasis yang baru ini Pak ya. Tentunya kan ada edukasi dan sosialisasi ini Pak kepada masyarakat untuk menggunakan LRT. Bisa berbagi Pak apa yang dilakukan untuk sosialisasi dan edukasi pada masyarakat? Ya. Jadi kalau bicara sosialisasi sekarang kami karena perkembangan teknologi Pak, teknologis dewasa ini kita lihat dengan maraknya hadir media sosial ya, itu tentunya sebuah wadah yang tepat ya untuk mensosialisasikan ataupun memberikan pemahaman terhadap masyarakat mengenai transportasi publik LRT Jabodebek ini. Nah kami memanfaatkan itu meskipun memang masih ada beberapa hal yang bisa atau perlu kami tingkatkan lagi, tetapi itu bagi instansi manapun saya rasa tidak boleh tidak punya media sosial gitu kan. Karena
untuk menjangkau audiens atau masyarakat paling cepat adalah dengan itu. Di samping memang kita masih menggunakan media-media konvensional seperti media massa Pak ya, untuk memberitakan maupun mensosialisasikan mengenai LRT Jabodebek ini. Cuma untuk beberapa jenis media konvensional seperti surat kabar, audiovisual seperti televisi kan pasti membutuhkan waktu, tidak bisa langsung cepat gitu kan ya. Nah, ya jadi kami kombinasikan antara antara media sosial dan media massa konvensional itu untuk melakukan sosialisasi gitu Pak, kira-kira. Dan memberikan layanan kan memang perlu ada satu unggulan nih Pak. Kalau menurut Pak Mahendro sendiri, apa sih menjadi produk unggulan atau dari layanan KLR Jabodebek ini agar masyarakat coba untuk menggunakannya Pak, seperti itu? Ya, kalau bicara layanan ya Pak, kami ini merupakan transportasi publik komuter ya. Jadi di Jabodetabek ini ada beberapa moda transportasi publik yang komuter juga ya, seperti KRL maupun MRT dan LRT. Tentunya masing-masing mempunyai keunggulan masing-masing ya kan. Nah, yang bisa kami tonjolkan adalah teknologi kami yang paling baru. Jadi GOA 3 ini seperti saya singgung tadi, baru ada di Indonesia, di kami. Itu satu. Lalu juga aksesnya dalam artian gini. Jalur kami itu pada saat sekarang ya adalah sampai dari Jatimulya dan Harjamukti menuju ke Duku Atas BNI. Itu adalah jalur yang di mana kita ketahui mulai dari lintas Pancoran sampai Duku Atas itu kiri kanannya kan adalah perkantoran ya. Tentunya itu menjadikan keuntungan atau keunggulan strategis buat kami jika penumpangnya itu memang jadi sudah tersegmentasi gitu, tersegmentasi bahwa pekerja kantoran yang itu yang kedua. Lalu yang ketiga juga fasilitas-fasilitas pendukung kami Pak, fasilitas pendukung kami baik itu di stasiun maupun di dalam kereta itu juga bisa dibilang lebih baru lah, seperti kita ada pintu yang otomatis terbuka sendiri tanpa ada yang membukakan. Kalau ya di MRT sama lah ya mungkin ya, cuma memang karena MRT lebih duluan gitu kan, mungkin teknologinya masih lebih baru kami seperti itu ya. Cuma memang selain itu ada lagi pelayanan kami di yang punya apa namanya ya, untuk kepada pengguna Pak ya di stasiunnya, itu juga kami yang menjadi keunggulan kami seperti itu Pak. Oke, untuk saat ini Pak, berapa sih Pak stasiun atau jalur yang sudah existing dan bagaimana dengan yang Bogor nih Pak? Ya. Seperti itu Pak Mahendro. Ya, jadi kalau jalur existing kami ada 44,1 kilo ya, 44,1 kilo. Stasiun kami punya 18 stasiun. Lintas pelayanan kami terbagi menjadi 3 lintas. Lintas 1 itu Harjamukti sampai Cawang. Lintas 2 itu Cawang sampai Duku Atas BNI, dan lintas 3 itu dari Cawang ke Jatimulya. Dengan ketiga lintas itu panjang kami 44,1 km Pak. Nah, jumlah perjalanan kami saat ini pada hari kerja itu ada 358 perjalanan untuk ketiga lintas pelayanan tersebut ya, 358 perjalanan. Kami beroperasi mulai dari jam 5 pagi sampai jam 20, yang jam 11 kurang dikit lah keberangkatan terakhir. Mungkin sampai di tempat tujuannya itu di sekitar mendekati jam 12 seperti itu. Kayak gitu seperti itu. Peak seasonnya pukul berapa tuh Pak? Yang ya kita bilang kredit lah tanda kutip ya, untuk melayani masyarakat itu Pak. Ya seperti yang saya bilang tadi, karena memang segmennya adalah pekerja kantor, jam-jam di pagi dan sore hari ketika pekerja itu berangkat dan pulang itu adalah jam-jam yang padat penggunanya. Akan tetapi dari pengamatan saya pribadi Pak ya, semenjak COVID ini jam pekerja kantor ini agak lebih fleksibel ya, dalam artian
Mungkin kalau kita bicara 5 atau 10 tahun yang lalu itu orang kantor itu saklek jam 8 sudah harus kerja kan. Cuma saya melihat sekarang ini di jam-jam setelah itu pun masih lumayan padat meskipun tidak sepadat di jam 6 dan jam 7 ya. Cuma berarti kan memang ada beberapa perusahaan atau instansi yang jamnya itu tidak saklek atau tidak pakem lagi, tetapi lebih fleksibel dan cair gitu. Di layanan ada berapa rangkaian kereta nih Pak? Kalau nggak salah 27 ya Pak, kalau tidak salah gitu. Jadi kalau transit Pak ya, transit kami punya 31 transit Pak. 31 transit memang. Nah untuk 27 itu adalah kondisi ideal yang akan dioperasikan apabila nanti hasil studi kelayakannya itu sudah dapat diterapkan Pak ya. Jadi memang kami akui ada beberapa kendala atau permasalahan dalam pengoperasian LRT Jabodebek ini yang memang kami berupaya untuk memecahkan sehingga hasil kajian atau feasibility study-nya itu yang jalan 27 transit itu dapat kami wujudkan seperti itu. Ya, saya bukan mencari alasan, cuma memang masih terhitung baru, masih 1 tahun Pak ya. Untuk mencapai capaian jumlah pengguna sampai saat ini pun kami pun jika boleh dibandingkan dengan moda lain sesama kereta Pak ya, mungkin kita bandingkan 1 tahun bukannya nyombong Pak ya, cuma memang kami masih cukup bagus lah seperti itu dalam capaian 1 tahun. Nah ini terima kasih juga kepada masyarakat yang percaya menggunakan moda transportasi LRT Jabodebek. 1 tahun lebih berapa bulan ya Pak ya? Ya, 1 tahun. Mahendro. Boleh berbagi Pak kinerja LRT Jabodebek hingga saat ini dan target apa sih Pak ke depan nih Pak untuk LRT Jabodebek ini Pak? Ya kalau target sih kami itu target pengguna kami Pak. 1 tahun itu 25 juta Pak, 25 juta. Sekarang itu mencapai angka 20 juta pada sampai pertengahan Oktober ya. Pertengahan Oktober itu sudah 20 juta. Dan itu bagi kami sebuah capaian yang bagus ya Pak. Mengingat dengan seperti saya bilang tadi dinamika di lapangan, dinamika dalam pengoperasian sesuatu barang yang baru Pak. Moda transportasi baru di Indonesia itu pasti tantangannya banyak. Kami teman-teman di divisi LRT Jabodebek berhasil mengatasi tantangan tersebut ya, meskipun tidak bisa langsung Pak ya, tetapi harus secara bertahap. Terbukti dari kalau kita lihat jumlah perjalanan pada awal dioperasikan sampai saat ini itu selalu meningkat jumlah perjalanan yang dioperasikan. Begitupun juga dengan hasilnya apa? Hasilnya adalah jumlah pengguna yang menunjukkan tren yang positif, dalam hal ini meningkat. Nah kalau kita ngomong target, paling realistis adalah kami pengen menjalankan ke 27 TS itu sih Pak. Jadi hasil kajian yang memang sudah dilakukan oleh konsultan kami itu dapat kami lakukan. Yang nggak usah muluk-muluk lah. Yang penting jumlah tren penggunanya selalu meningkat, masyarakat dapat beralih menggunakan dari moda transportasi kendaraan pribadi ke publik ya, bukan hanya LRT Jabodebek sih Pak, cuma moda-moda lain. Ya, kayak kita juga, karena kami LRT Jabodebek ini di bawah naungannya KAI ya. KAI seperti kita ketahui adalah BUMN. Layanannya bukan hanya LRT Jabodebek, tapi ada kereta api jarak jauh, ada KRL, ada kereta bandara dan lain-lain. Nah kami sih ingin mendukung program pemerintah, mengurangi kemacetan maupun polusi udara Pak, khususnya di Jabodetabek seperti itu Pak. Tentunya kan ada tantangan nih Pak Mahendro ya. Tantangan apa yang paling mendasar, kemudian apa sih langkah strategi untuk mendapatkan solusi terhadap tantangan tersebut nih? Ya memang tantangannya lebih kepada mengkolaborasikan, karena kan
Oke, ini LRT Jabodebek di bawah KAI. Cuma kan pada waktu pelaksanaan atau pembangunan pada awal-awal proyek ini kan merupakan hasil kolaborasi dari beberapa BUMN ya Pak ya. Jadi dari ada Adikarya, ada PT LEN, lalu produk sarannya sendiri ada dari PT Inka, dan juga ada pihak swasta seperti Siemens, Indosat seperti itu. Nah itu bagaimana dari berbagai stakeholder dan instansi itu kami mengkolaborasikan, membuat stakeholder instansi tersebut dapat bekerja sama sehingga operasional LRT Jabodebek dapat berjalan. Kan ya kalau kita baca, kalau Pak Sofyan pernah baca ya, kan memang targetnya dari awal itu kan agak sedikit molor ya untuk pengoperasiannya. Nah itu juga karena memang kesusahannya di situ Pak, karena banyak pihak yang terlibat. Jadi harus menyatukan isi kepala itu kan nggak gampang Pak ya. Jadi memang butuh effort yang keras. Kebetulan sesuai peraturan perundang-undangan KAI sebagai operator sarananya, jadi memang yang ngelit. Nah di situ tantangannya sih. Tapi ya itu seperti ketika dengan komunikasi yang baik dari teman-teman divisi LRT Jabodebek, juga ada dukungan dari KAI serta dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Kementerian BUMN. Hambatan-hambatan tersebut alhamdulillah dapat teratasi, meskipun ya tidak bisa langsung smooth 100% smooth bagus sesuai dengan hasil kajian, cuma secara perlahan-lahan dapat berjalan dengan maksimal seperti itu Pak. Pak, kita kan punya presiden baru nih Pak, Bapak Prabowo dan Mas Gibran sebagai wakil presiden nih Pak. Seberapa optimis sih Pak LRT ini coba membangun moda transportasi yang inovatif, kemudian juga mengurangi emisi karbon nih Pak, seperti itu Pak. Baik ya, kalau kita bicara harapan kami ya terhadap kepemimpinan yang baru Pak ya, pada awal kepemimpinan pemerintahan yang baru ini memang dukungan terhadap transportasi publik itu ditunjukkan dengan, kalau saya tidak salah itu Pak Wakil Presiden itu mengunjungi 2 proyek transportasi publik ya, ada MRT dan LRT Jakarta. Beliau melihat itu bagi kami itu merupakan sebuah bentuk nyata dukungan terhadap keberlanjutan transportasi publik ini Pak. Jadi karena memang membuat atau memperakasai maupun mengoperasikan transportasi publik ini tidak gampang Pak ya. Apalagi kalau kita bicara kereta api di mana dia punya jalur khusus. Tentunya dukungan dari pemerintah dan pihak-pihak lain itu sangat dibutuhkan. Karena seperti kita ketahui pembangunan jalurnya sendiri itu kan menelan biaya yang tidak murah Pak ya. Masih biayanya lumayan tinggi. Dan saya percaya bahwa kepemimpinan yang baru ini akan dapat melanjutkan kepemimpinan yang sebelumnya Pak. Pemerintah yang sebelumnya yang bagi kami sudah cukup berpihak terhadap transportasi publik. Seperti kita ketahui, pada kepemimpinan sebelumnya ya seperti saya singgung tadi kan sudah ada beberapa pembangunan infrastruktur yang mendukung transportasi publik. Lalu juga ada pengoperasian beberapa moda transportasi maupun dikeluarkannya kebijakan-kebijakan yang mendukung masyarakat beralih dari kendaraan pribadi menuju ke transportasi publik. Termasuk mungkin Pak, bocoran dong Pak Mahendro terkait dengan jalur Bogor nih Pak, untuk LRT ini seperti apa nih Pak? Baik. Ya, memang Bogor ini memang kami juga nunggu Pak. Ya, nunggu ya. Jadi memang perlu di Pak Sofyan ketahui ya, dan sobat transportasi ketahui bahwa memang ketika kita bicara jalur itu sesuai dengan amanat undang-undangnya, jalur kereta api itu adalah urusannya pemerintah. Jadi ya seperti itu Pak. Jadi memang kalau undang-undangnya bicara itu, cuma kan kalau kita bicara ada penugasan kan lain cerita Pak ya. Ya kami sih sudah sedang
sedang menunggu saja. Info yang terakhir saya dengar itu sudah di kementerian untuk dibahasin secara internal kementerian, karena ya ketika seperti saya bilang tadi tidak bisa inisiasi itu datang dari kami, karena memang harus dari pemerintah karena menyangkut jalurnya dulu. Nah, nanti urusan siapa yang mengoperasikan atau BUMN mana yang nanti bagian pembangunannya kah atau pengoperasian sarananya kah atau apa, kami masih menunggu seperti itu, Pak. Nanti ya itu kalau ditunjuk KAI lagi kami siap, dan kami sebenarnya memang kalau bilang Jabodebek ya Pak, Jabodebek Bo-nya ini kan belum ada Pak ya kan? Masih Bogornya ini yang ditunggu-tunggu kan, seperti itu. Masyarakat saya rasa juga berharap pemerintah dapat meneruskan rencana. Memang sudah ada master plan-nya, memang dari Harjamukti itu akan lanjut ke Bogor seperti itu. Ya kita harapkan kita sama-sama berdoa Pak, pemerintah akan sepakat, akan setuju dengan wacana lanjutan jalur LRT Jabodebek ini. Cuma memang kalau kita bicara transportasi publik lain ya, selain LRT Jabodebek ya lagi masif nih, seperti MRT dan LRT kan sudah melakukan pembangunan untuk perpanjangan jalurnya masing-masing. Nah, kami harap ya, karena kami KAI sebagai BUMN, kami harap pemerintah mau mendukung terkait hal tersebut. Harapan ke depan nih Pak bagi kemajuan LRT Jabodebek, kemudian juga himbauan kepada masyarakat untuk menggunakan LRT Jabodebek ini Pak, tercapai Pak Mahendro. Ya memang kami terus berusaha ya Pak ya, untuk terus meningkatkan layanan kami. Karena pada dasarnya ketika layanan transportasi publik itu sudah bagus, orang itu tidak perlu lagi disuruh-suruh lah untuk pindah. Akan tetapi ketika mereka merasakan atau terus sudah melihat langsung layanan transportasi publik itu merasa sudah bagus, pasti dengan sendirinya mereka akan pindah ke transportasi publik. Nah, kami saat ini sedang berupaya terus meningkatkan ya Pak, terus meningkatkan layanan kami. Kami juga fasilitas pengguna apa sih yang diinginkan oleh masyarakat gitu kan. Untuk standarnya sih kami sudah bisa memenuhi, ya kan. Mungkin yang jadi keinginan ya, kalau kita lihat di medsos itu kan banyak Pak. Ketika di medsos kami itu banyak saran dan kritikan ya, saran masukan dari masyarakat yang menghendaki bahwa perjalanan LRT Jabodebeknya ditambah, lalu headway-nya dipersempit, dan juga operasinya bisa sampai malam. Cuma memang kami masih ada kendala teknis ya, terutama kalau kita bicara jam operasional malam, karena kami itu adalah menggunakan teknologi listrik aliran bawah. Itu dia perawatan jalur kami itu tidak bisa dilakukan pada siang hari atau di sela-sela. Berbeda kalau kita bicara dengan KRL maupun kereta api jarak jauh yang perawatan jalurnya bisa di sela-sela. Kami untuk melakukan perawatan jalur itu membutuhkan waktu 3-4 jam ya Pak. 3-4 jam. Dan itu pun ketika kita nggak bisa lihat bahwa jadwal terakhir misalkan dia jam 22.54 dari Duku Atas. Tetapi selesai operasi keretanya kan tidak jam 22.54 Pak. Dia masih harus sampai tujuan, belum dia harus balik lagi ke kandangnya, ya kan. Itu kan membutuhkan waktu. Jadi kami paling benar-benar selesai operasi itu setelah jam 12. Nah, kalau kita tarik 3 jam itu kami hanya punya jendela waktu atau window time itu yang sangat sempit. Itu pun ketika sebelum kami lakukan operasi pertama itu harus dilakukan sweeping dulu kan. Nah, itu yang butuh waktu. Jadi memang ada batasan-batasan teknis ya, yang tidak mungkin kami secara gamblang kami utarakan kepada pengguna kami, karena kan itu memang teknis sekali ya. Dan percayalah bahwa memang LRT Jabodebek sudah sedang dan akan berusaha maksimal untuk memenuhi harapan para pelanggannya. Gitu sih. Oke, terima kasih Bapak Mahendro Trangbawono, Manager Public Relation LRT Jabodebek.
sudah menerima kami di kantor LRT Depo Jabodebek, Jatimulya. Terima kasih sekali lagi Pak. Salam Sama-sama. sukses, sehat selalu ya Pak ya. Ya. Sama-sama Pak Sofyan, terima kasih. Ya. Halo Sobat Transportasi, LRT Jabodebek memberikan satu warna tersendiri melalui transportasi publik berbasis rel yang tentu saja ini akan mendorong Indonesia untuk melakukan transisi energi dari sisi sektor transportasi.